Shalom Bapak Ibu, Shalom. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Mana senyumnya yang bersuka cita? Mari salam kanan kirinya bilang bersuka cita hari ini kita mau memuji Tuhan, amin. Sambil senyumlah. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami datang Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Engkau yang lindungi Tuhan, Engkau yang sertai Bapak. Tuhan, Engkau yang bekerja di tempat ini. Biar pujian penyembahan kami pagi ini Bapak menyenangkan hanya hati-Mu saja Tuhan. Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, kami siap memuji Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kami mau berikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan hati kami.
Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharga. Terima kasih setiap kami berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan.
Engkau melihat setiap kami Bapa. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahan kami, terutama hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua bersuka cita. Boleh sekali lagi salam kanan kirinya bilang bersuka cita hari ini. Harus. Yang sedih bersuka cita ya. Senyum ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyerukan namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
kebesaran. Amin. Hanya bagi Tuhan, amin. Kita bisa memuji Tuhan, memuji hanya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan pujian persembahan dari kaum ibu, bukan ya? Kaum ibu ya, oke. Kaum ibu, silakan maju. Opung Arka dan tim. Ayo,
Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih ibu-ibu buat persembahannya. Kami percaya kalian sudah berlatih dan ya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Semua diberkati ya di waktu penyembahan. Amin. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Sesuatu terjadi.
hal yang tadi tidak kami pahami, tetapi kami percaya bahwa di dalam segala sesuatunya Engkau ada bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih, kami percaya Kau sudah ditinggikan, disenangkan di ibadah kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan, persembahan kami pada Tuhan menjadi satu dupa yang indah berkenan di hadapan-Mu. Sebentar biarlah dalam perkenanan-Mu juga kami diberkati oleh kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja supaya kami dapat mengerti dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya tidak tahu Bapak Saudara, mungkin sebagian besar kita dari Sumatera Utara, ada berita yang mungkin membuat kita tidak tenang akhir-akhir ini. Tadi pagi saya komunikasi dengan pendeta yang di daerah Pangkalan Brandan dan di Sita. Jadi waktu sebelum kami balik dari Medan beberapa minggu lalu, saya sempat melayani di gereja itu di GPDI Mawar Saron, Pangkalan Brandan dan di Sita itu. Dan beberapa hari lalu, kalau saya tidak salah hari Rabu atau hari Kamis, saya lihat dia buat story di WA-nya, katanya bersyukur. Tapi saya lihat mimbar yang waktu saya melayani sebelum saya balik itu kerendam. Jadi dia punya altar itu sekitar 3 atau 4 anak tangga. Jadi kurang lebih 1 meter lebih dari kursi ke altar. Dan saya melihat dia sudah berdiri di altar dan sudah terendam itu mimbar. Dan saya lihat sampai ke rumah, ke pastori semua kerendam. Jadi waktu melihat itu saya sendiri merasa pep gitu di hati. Tapi saya melihat dia senyum dan berkata bersyukur, Tuhan baik dan saya melihat senyum dan katanya itu tidak pura-pura. Sekalipun keadaannya, hatinya mungkin berbeda, dia mungkin batinnya sendiri pasti sedih. Saya melihat terendam dan dia punya orang tua opung itu, dia dulu buka pelayanan banyak daerah lengkap dan dia sudah sakit. Makanya saya tanya kabarnya hari Rabu kalau saya tidak salah, hari Kamis tadi pagi baru dibalas. Rupanya listrik sampai sekarang masih mati dan gangguan jaringan. Dan keluarga di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah juga sama. Jadi memang tidak ada yang tidak ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Jadi mungkin kita yang di daerah Jakarta dengar bagaimana di daerah Jakarta Utara bagaimana air laut sudah lebih tinggi dari daratan karena ada tanggul aja. Jadi saya berharap Bapak Saudara dalam hidup ini tetaplah tertuju kepada Tuhan. Tempat kita bukan dunia ini. Halo. Jadi jangan berkecil hati. Kalaupun kita tinggal mungkin di area ini perumahan subsidi. Ya, tapi saya mau katakan mau perumahannya elit pun di PIK, ya, itu bukan tempat yang aman. Jadi kasih tahu dulu kiri kanannya, tempat kita bukan di sini. Jadi jangan mati-matian memperjuangkan yang akan Bapak sudah tinggalkan. Ya, oke, kita lihat kelanjutan dalam minggu ini Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mungkin kita perlu baca kembali. Nanti saya lanjut dari ayat yang belum kita lihat bersama. Tapi karena ini satu perikop, peristiwa ini yang disampaikan Yesus ini satu peristiwa yang satu kesatuan. Jadi saya perlu kita baca secara keseluruhan terlebih dahulu. Saya baca 19 sampai 20, kita baca secara bergantian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Ada seorang penulis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbagai laki-laki rumah itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Kemudian ambillah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat yang baik ke pengadilan.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkanku jarinya ke dalam air dan menghidupkan badanku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu tidak kami dan engkau berbuat hiburan yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyerang. 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak ada apa-apaan, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31 terakhir. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Saudara, mungkin minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa ayat dan beberapa hal, tetapi satu hal yang kita bisa lihat, dan hari ini juga saya mau berbicara mengenai realita dan kebenaran hidup. Ya, sama dengan judul yang minggu lalu, tetapi mungkin ini kelanjutannya. Realita apa yang bisa kita lihat yang disampaikan oleh Yesus dengan kehidupan itu, bahwa ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang bersukaria, ada yang menderita. Realita apa lagi yang bisa kita lihat, bahwa dikatakan tadi ada pengemis, ada orang yang kaya. Dan kebenaran apa yang bisa kita lihat, bahwa satu hal kebenaran yang disampaikan Yesus di sini, bahwa setiap manusia mau kaya miskin, sakit maupun sehat, itu berurusan dengan kuburan, kematian. Mati itu nggak harus sakit, mati itu nggak harus miskin. Mau kaya pun, seberapa banyak pun uangnya, dia tidak pernah bisa menghindari kematian. Itulah kebenaran. Dan kebenaran apa yang bisa kita lihat yang Yesus sampaikan, bahwa ada satu hal, ada satu kehidupan sesudah kematian. Yang kebenaran apa? Lazarus yang tadinya penuh dengan penderitaan, sesudah kematian itu dia penuh dengan sukacita. Orang kaya tadi yang semasa hidupnya realitanya benar-benar baik, semasa hidupnya dia penuh sukaria, tetapi sesudah kematian dia penuh dengan penderitaan. Jadi kebenaran apa yang bisa kita lihat di situ? Dikatakan tadi bahwa ketika Lazarus mati, dia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Tapi ketika orang kaya itu mati, dia sesudah dikubur, dia ada di alam maut. Jadi Bapak Saudara, saya berharap kita bisa melihat realita dan kebenaran ini, supaya di dalam pengertian kita dipulihkan, diubahkan, di dalam pengertian juga kita berjalan hidup dalam kebenaran. Mungkin di minggu lalu kita sudah lihat sampai ayat yang ke-23, bahwa di situ ketika orang kaya itu mati, dia dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Jadi ada 2 tempat yang berbeda sesudah mereka mati. Ada satu tempat bersama Abraham di Firdaus karena mereka beriman pada Allah. Tetapi orang kaya tadi, dia ada di tempat di alam maut, menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Dan orang kaya itu yang ada di alam maut akan masuk ke neraka. Dan orang yang bersama dengan Abraham, mereka masuk ke rumah Bapa. Karena sesudah Yesus datang kembali
dia akan membawa orang percaya ke tempat di mana dia berada. Oke, hari ini ayat 24. Ayat 24 kita lihat, sesudah orang kaya tadi mati, dia ada di alam maut, dikatakan keadaan orang kaya itu. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah. Mungkin kalau semasa hidupnya dia tidak pernah menjadi seorang pengemis, tetapi sesudah dia mati, dia menjadi seorang pengemis yang mengenaskan. Udah pengemis, mengenaskan. Karena banyak orang pura-pura jadi pengemis supaya dapat duit. Pak, katanya, kakinya seakan-akan nggak ada, rupanya dilipatnya. Ya. Jadi ada orang pengemis memang pura-pura jadi pura-pura pengemis, pura-pura sakit, pura-pura cacat dan lain sebagainya. Tapi ini memang pengemis yang mengenaskan. Nah, sama seperti ketika Lazarus waktu dia hidup, dia penuh dengan borok, bahkan anjing-anjing menjilati boroknya. Tetapi kita lihat di sini dikatakan kasihanilah aku. Berarti ada satu keadaan yang sangat berbeda ketika semasa hidupnya dia penuh dengan sukaria. Bukan dikatakan sehari, 2 hari saja, tetapi setiap hari ada dalam sukaria, ada dalam pesta kemewahan. Jadi, tetapi sesudah dia mati, dia ada di alam maut tadi dan dia berharap belas kasihan. Tetapi dikatakan bahkan begini, suruhlah Lazarus. Lazarus yang tadinya menjadi seorang yang menderita, yang disaksikan oleh mata kepalanya. Tetapi pada waktu dia sesudah mati, dia melihat Lazarus ada bersama dengan Bapak Abraham. Dia berkata, kasihani aku, suruhlah Lazarus. Saya nggak tahu masalah apa dia dengan Lazarus selagi masih hidup itu. Mungkin waktu Lazarus di hadapan dia mengemis, dicuekin, diludahin, lain sebagainya. Karena dikatakan Lazarus dia makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya bukan pemberian, tetapi apa? Sampah. Tahu rimah-rimah kalau bahasa Karunya, bahasa Batak, nggak tahu apa nasi yang jatuh dari remah-remah ya. Rimah-rimah. Jadi bukan apa yang dikasih, tetapi apa yang jatuh dari meja itu. Tetapi waktu sesudah dia mati dalam penderitaan, makanya memang manusia begitu. Sesudah menderita baru tahu diri. Betul apa benar? Belum kesandung, kadang udah kesandung pun nyalahin batu yang diam di situ. Benda mati pun bisa disalahin manusia kalau udah jatuh. Bukan hanya yang hidup disalahin, benda mati pun bisa disalahin. Unik manusia itu sebenarnya. Itulah Bapak Saudara dan saya. Kita sama-sama unik. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi satu hal yang saya lihat Bapak Saudara, biasanya orang kaya, apalagi sangat kaya raya, dikatakan tadi setiap hari ada dalam pesta kemewahan. Saya selalu bertemu begini, selalu paling jijik dengan namanya tidak steril. Pernah ada orang saya menemukan ada satu, karena dia kaya, masa untuk kokinya aja itu tersendiri supaya steril. Untuk koki pribadi ya, bukan koki keluarga, saking steril. Jadi ini kita bisa melihat bahwa waktu semasa hidupnya mungkin dia sangat jijik kepada Lazarus ini. Makanya untuk memberikan apa yang sisa pun mungkin dia tidak mau. Bahkan dikatakan, kan bisa saya pernah nggak kalau orang kaya pasti punya banyak makanan sisa. Ya, saya mau tanya Bapak Saudara, menurut Bapak Saudara dalam kehidupan ini, Bapak Saudara cukup atau lebih? Halo, masak nasi pernah? Kalau kalian 5 orang di rumah masaknya satu gantang ya, pasti lebih ya. Jadi kita nggak pernah, apapun yang kita mau buat, pasti apapun yang disediakan di meja makan itu pasti kita perhitungkan, pasti lebih. Dan kita bisa melihat bahwa ketika orang kaya itu hidup, dia pasti banyak sisa sebenarnya. Tapi betapa kikir, betapa tidak pedulinya, betapa tidak ada kasih di dalam dirinya. Bahkan bukan hanya itu, mungkin dia jijik pada Lazarus itu.
Di sini bahwa di mana kita bisa melihat Tuhan mengajarkan satu hal bahwa begini, bahwa sering sekali kita bisa seperti itu merasa jijik terhadap kehidupan orang lain. Jangan sampai Tuhan yang bertindak atas dirimu. Tuhan akan, makanya dikatakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Jadi jangan pernah rendahkan hidup siapapun. Kadang kan, najis dia. Emang lu nggak najis? Orang najis ngomong bisa bilang orang lain najis. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di mana ketika dia mati, dia berharap belas kasihan, bahkan dikatakan mencelupkan ujung jarinya. Dikatakan tadi apa waktu dia hidup? Dia penuh dengan porok. Berarti menjijikkan bagi dia. Tetapi waktu sesudah dia ada di alam maut, dia melihat Lazarus bersama dengan Abraham. Apa dikatakan? Tolong dulu suruh dia celupkan. Kenapa nggak bilang ke Lazarus? Rus, tolong dulu. Bukan Barus ya, Lazarus. Tolong dulu celupkan dulu tanganmu supaya. Berarti kan seperti aku bilang tadi, mungkin dia juga sudah malu kali minta tolong sama si Lazarus kalian. Iya kan? Kalau dia baik sama si Lazarus, saya percaya dia berani meminta kepada si Lazarus. Makanya saya percaya bagaimana waktu saudara memperlakukan seseorang akan menentukan relasimu juga dengan dia. Kalau engkau mau punya relasi yang baik dengan seseorang, perlakukan juga dia dengan baik. Kalau engkau mau punya relasi yang baik dengan anakmu, dengan cucumu, dengan mertuamu, dengan suamimu, dengan istrimu, perlakukan dia dengan baik. Karena tidak akan pernah ada relasi yang baik dalam perlakuan yang buruk. Gandengan Pak Manalo dengan bahasa ini. Ya, di gereja, di rumah, dan di mall juga gandengan. Jangan satu di sini, satu di ujung ke ujung. Ya. Jadi saya percaya Bapak Saudara di sini Yesus mengajar banyak hal supaya kita mengerti kebenaran ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, lihat bahwa Lazarus mungkin dia diam saja ya, kan bisa saja. Pak, nggak usah. Soalnya waktu aku hidup juga, jangankan sisa, mungkin diludahinya kan, lidah dikatakan anjing-anjing menjilati borok. Tapi dia di sini kita bisa melihat Lazarus nggak perlu membela dirinya di kekekalan ini. Tapi di sini dikatakan tetapi Abraham berkata, anak. Dia tidak katakan anakku. Kalau Lazarus tadi dia ada di pangkuan Abraham, berarti seorang anak ada di pangkuan Bapa. Tetapi di sini kepada orang kaya ini dikatakan anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Berarti begini, dengar, segala yang baik di dunia ini belum tentu baik di kekekalan. Ini harus kita pahami. Jangan nanti ini demi kebaikan tetapi dosa. Kan ada dikatakan berbohong demi, tidak ada. Berbohong ya bohong. Dosa itu lebih berat dari kebaikan. Karena tidak pernah ada kebaikan yang menyelamatkan seseorang, tetapi kebenaran lain menyelamatkan seseorang. Jadi dikatakan tetapi Abraham berkata, anak, ingat bahwa engkau menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi saya percaya berarti tidak pernah ada hal yang buruk. Karena dikatakan segala yang baik. Kalau saya menemukan orang kaya pun, kalau dia punya materi, tapi kalau sakit-sakitan, gak bermakna juga. Tapi ini dikatakan segala yang baik, artinya tidak ada yang kurang. Semua indah secara dunia. Tetapi dikatakan satu perbandingan, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Makanya waktu minggu lalu saya katakan penderitaan yang lengkap. Ya, penderitaan yang lengkap. Saya percaya kita semua di sini ada banyak hal yang harus masih kita syukuri. Belum penderitaan yang lengkap. Jadi dikatakan sedangkan Lazarus segala yang buruk. Kenapa dikatakan segala yang buruk? Dia sudah miskin, dia juga sudah sakit, dia juga sangat menderita. Karena apa? Karena anjing-anjing pun menjilati tubuhnya karena penuh dengan borok.
Jadi benar-benar apa yang disampaikan Abraham itu benar-benar benar. Bahwa Lazarus itu segala yang buruk yang dia terima di dunia ini. Makanya jangan selalu menuntut perlakuan dunia terhadap dirimu. Tapi perlakukanlah dunia seperti apa Tuhan kehendaki. Kadang kita ini selalu respon. Kalau dia baik, dunia baik, saya akan baik. Tapi kalau dunia jahat, saya juga akan menjadi orang jahat. Jadi nggak punya pendirian. Kebenaran itu punya prinsip. Jadi segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi Bapak Saudara, bahwa satu hal yang kita bisa lihat di sini, kebenaran yang saya katakan tadi bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Kehidupan apa? Kehidupan penderitaan dan kehidupan sukacita. Sukacita kekal. Kenapa Lazarus tadi yang penuh dengan penderitaan, dia ada dalam sukacita kekal? Karena dia orang beriman. Kenapa orang kaya tadi penuh sukacita semasa dia hidup, tetapi sesudah kematian dia penuh dengan penderitaan? Berarti catatannya di situ, berarti masalahnya dia bukan orang beriman. Makanya harta tidak pernah dapat memberi seorang kehidupan. Dunia tidak akan pernah bisa membawa seseorang kepada sukacita kekal. Tapi iman seseorang kepada Tuhan, saya percaya di sana ada tuntunan membawa dia kepada sukacita kekal. Mungkin banyak alasan untuk Lazarus untuk marah. Mungkin banyak alasan bagi Lazarus untuk mengeluh. Bahkan kita bisa melihat, bahkan ketika dia sudah mati pun dia tidak membela dirinya di hadapan Abraham. Kan bisa saja ketika dia memohon belas kasihan, Bapak Abraham, jangan, saya juga tidak pernah dipedulikan. Kan kita kan selalu begitu, tersangka menjadi korban. Ketawa kita berarti punya pengalaman. Kita tersangka tapi menempatkan diri kita sebagai korban. Ya, bertobat kawan, bilang dulu kiri kanan. Selanjutnya ayat 26. Selain daripada itu, ini saya perlu sampaikan di sini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Berarti ada satu, bahwa alam maut dengan Firdaus, sorga dan neraka itu tidak ada jembatan. Mungkin ada yang berkata sekian tahun dia sudah di neraka, nanti pindah ke sorga. Nggak ada lagi sistem begitu. Kalau sorga ya sorga, neraka ya neraka. Karena kebenaran itu prinsip. Mungkin ada kebenaran yang berkata sesudah dihukum sekian tahun di neraka akan dipindahkan ke sorga. Kayak tahanan penjara. Ya, is okay aja lah. Tapi kebenaran yang Alkitab itu tegas. Orang yang beriman pada Allah, dia ada di Firdaus bersama dengan orang-orang percaya, dan ketika Yesus datang kembali, merekalah yang masuk ke rumah Bapa. Tetapi orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka ada di alam maut, dan ketika Yesus datang kembali dan kerajaan 1000 tahun damai, dan mereka dibangkitkan dan akan ada di neraka. Itu Gehenna. Dan saya mau katakan ini, bahwa neraka itu mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Murka Allah itu mengerikan, saudara. Makanya iblis pun yang tadinya malaikat, dia pun sangat takut, sangat sangat takut sekali terhadap murka Allah. Jadi jangan berpikir memang Tuhan itu maha baik, tetapi di dalam kasihnya dia sudah buktikan ada jalan keselamatan bagi kita. Tetapi kalau engkau tidak meresponi, menghargai keselamatan itu, engkau juga akan berurusan dengan murka itu. Makanya dikatakan di luar kasih karunia, di luar Kristus, artinya kita ada di bawah hukum itu. Nah, jadi dikatakan selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini, ya mau traveling kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ, karena mana tahu ada orang dari surga mau traveling lagi nanti ke neraka kan.
Saya percaya kalau orang yang di surga nggak pengen terbeling ke neraka. Orang neraka mungkin pengen ya. Mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi cukup jelas ya bahwa ada dua hal, ada dua kehidupan, ada dua tempat yang berbeda. Jadi ini saya perlu sampaikan tradisi ini, karena sering sekali tradisi ini masih ada di dalam kekristenan. Ketika seseorang sudah mati dan terus ada relasi. Jadi saya mengatakan semuanya sudah Tuhan atur. Setiap kehidupan ada tempatnya. Saya ulangi, setiap kehidupan ada tempatnya. Sama seperti ketika manusia diciptakan dari sejak semula, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Taman Eden itu artinya taman Tuhan. Jadi mereka hidup dalam hadirat Allah. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari tempat itu. Jadi saya mau katakan bahwa setiap kehidupan ada tempatnya. Makanya orang percaya juga ketika diselamatkan disediakan tempat. Apa yang disediakan tempat itu? Itulah rumah Bapa tadi. Makanya Yesus berkata, ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan akan membawa dan membawa kamu ke rumah Bapa di mana aku berada supaya kau berada di situ. Jadi artinya Bapak Saudara, setiap kehidupan itu ada tempat. Tubuh ini kembali menjadi Siatano mulak tubuh ini dari debu tanah kembali ke asalnya menjadi debu tanah. Jadi tempatnya sudah ada. Jadi kalaupun kita ziarah, dia nggak ada di situ. Itu penghargaan, penghormatan kita kepada orang yang sudah mendahului kita. Kami pun waktu pulang ke Tanah Karo, kami ziarah ke kuburan Bolang dan keluarga. Dan ada satu yang saya ingat, Bolang itu pendeta di desa Bintang Meriah, Tanah Karo. Waktu kami pulang, kami ziarah ke situ, istriku bilang, mirip kali, kok kamu bukan mirip bapak, tapi mirip Bolang ini. Karena Bolang itu memang di foto di kuburan itu dibuat fotonya di situ. Jadi ziarah itu ada satu sebagai penghalang mengenang, karena kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya, artinya ketika kita orang-orang yang kita kasih mendahului kita, ya kita perlakukan. Jadi itu hanya sebatas penghormatan, tapi dia tidak ada di situ. Sekalipun Karo itu bilang, "Oh, senang kali Bolangmu itu ya, udah datang kau," kata. Dia pendeta loh. Ya senang dibilang, ya senang lah orang dia udah bersama dengan Bapak Abraham di Firdaus Tuhan, bilang, ya senang lah dia. Kitanya ini masih menjerit-jerit menjalani kehidupan ini. Jadi ini perlu saya sampaikan karena tradisi ini sering sekali, tradisi itu, budaya itu harus bisa dikendalikan. Ya, tidak ada yang salah dengan budaya, tetapi harus bisa kita kendalikan. Selanjutnya ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Makanya saya melihat di sini tetap sombong rupanya orang kaya ini, main perintah-perintah terus. Halo, Bapak Saudara suka memerintah atau suka berbuat? Sebagai orang tua, Bapak Saudara hanya ngomong atau memberi teladan bagi anakmu? Karena pendeta pun sering gagal di situ. Dia sampaikan yang benar, tapi dia tidak praktekkan yang benar. Paham yang saya maksud ya? Jadi ini dia main perintah terus. Abraham pun diperintah dan disuruhnya Abraham supaya memerintah si Lazarus. Bahkan di sini berulang kali dikatakan tadi pertama apa? Mencelupkan. Berarti memang ini orang belagu banget. Mencelupkan jarinya supaya untuk dirinya. Dan ketika Abraham bilang tidak bisa. Oke, kalau begitu. Sekarang perintahkan dia. Berarti memang tidak pernah ada rasa hormat pada orang lain. Merasa dirinya terhormat tapi tidak pernah menghargai orang. Engkau tidak akan pernah, nilai kita ini bukan begitu Bapak Saudara. Engkau punya materi tetapi bukan itu.
Saya mau katakan status seseorang bukan soal materinya di hadapan Tuhan. Status seseorang itu bagaimana relasi dan imannya pada Tuhan. Gak ada gunanya kau kaya raya tanpa Tuhan, membinasakanmu. Kita lihat di sini kata-kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi memang masih main perintah, padahal sudah Abraham katakan setiap kehidupan sudah ada tempatnya, dan itu sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibaratnya begini, injili dulu keluarkanku. Supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Makanya saya tidak tahu ya. Di sini saya salut juga sama orang kaya ini. Artinya dia tidak senang kalau orang lain ada dalam penderitaan. Bapak Saudara, dalam hidup ini saya berulang kali menemukan orang yang terluka, dia pengen semua orang juga terluka. Ada satu realita yang saya temukan di dunia ini, orang yang konflik, dia ingin orang lain juga punya konflik. Orang yang menderita, dia ingin orang lain juga menderita. Bahkan sering sekali iri hati itu terjadi bukan hanya dengan pada orang yang jauh, tapi pada orang yang dekat. Jadi, Bapak Saudara, berarti di sini ada satu keadaan yang memang sangat mengerikan sekali. Makanya minggu lalu juga saya sudah sampaikan, kalau Bapak Saudara mengerti betapa mengerikannya hidup tanpa Yesus, engkau tidak akan pernah membiarkan siapapun tanpa Yesus. Kalau engkau tahu betapa mengerikannya kehidupan tanpa Yesus, engkau tidak akan pernah berdiam diri melihat keluargamu, melihat ponakan, mertua, atau siapapun di hidupmu tanpa Yesus. Jadi, Bapak Saudara, saya mengingatkan kembali, selagi masih ada kesempatan, bawalah orang-orang yang kau kasihi pada Yesus. Loh, selagi masih ada kesempatan, bawalah setiap orang yang engkau kasihi, siapapun di hidupmu, pada Yesus. Karena sangat mengerikan manusia tanpa Yesus. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Artinya ada firman yang diberitakan. Kenapa kita beriman pada Allah? Karena kita mendengar firman. Loh, engkau bisa beriman pada Allah, tidak ada yang dapat engkau sombongkan, karena engkau sudah mendengar pemberitaan firman. Makanya kalau Paulus berkata, hargai, hormati orang yang sudah mengajar kitab suci padamu, bahkan dari sejak masa kecilmu. Karena kita ini sering sekali tidak, jangankan pemberitanya, orang beritanya aja tidak kita pedulikan, wajar. Engkau tidak akan pernah bisa menghargai hamba Tuhan yang memberitakan firman kalau berita firman itu pun tidak pernah berharga bagimu. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi kita bisa beriman pada Allah karena kita mendengar firman, pemberitaan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi apa yang coba perhatikan, akan sangat berbeda hidupmu ketika bergaul dengan firman dengan tidak. Pasti berbeda. Imanmu pun akan down, bukan hanya pelan-pelan mati, lemah, terus semakin lemah, terus semakin lemah, sampai akhirnya engkau murtad. Murtad itu bukan soal tidak beragama Kristen lagi, tapi karena banyak orang agama Kristen tidak menjadi orang Kristen, itu sama saja, ampas. Saya percaya kita ini bukan ampas, kita ini adalah kehidupan yang memang punya intisari kebenaran. Selanjutnya 30, senang pemain musik, kita akan akhiri.
Jawab orang itu tidak. Jadi banyak sekali argumennya. Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Tunggu saudara, apakah Bapak saudara menunggu orang yang sudah dikubur yang harus menasihatimu supaya kau berubah? Sesekali kita tidak menghargai pemberitaan firman. Apakah engkau harus mendengar? Sama seperti bangsa Israel sampai hari ini masih menunggu Musa untuk menginjili mereka. Tapi itulah maha baiknya Tuhan, karena Tuhan juga akan mengutus kembali. Dikatakan dalam Wahyu pasal 11, 2 saksi itu akan menginjili mereka. Saya berulang kali katakan bahwa orang hidup yang bisa berbuat. Kalau kau menunggu sesudah kau mati baru berbuat, gak ada guna. Jangan tunda. Kalau Tuhan mau kau berbuat, segera berbuat. Jangan tunggu mati dulu baru kau akan berbuat. Bahkan saya katakan seperti dikatakan, kalau ada orang yang dari orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Apakah perlu Tuhan membuktikannya, membangkitkan orang yang dari kubur untuk menginjili kau baru kubur? Mari Bapak, hargai kesempatan yang Tuhan berikan. 31 terakhir. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tapi saudara tahu ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ketika 4 hari dia dikubur dan dikatakan sudah di dalam kubur, dan ketika Yesus sudah membangkitkan dia, apakah orang Farisi, ahli Taurat, orang Israel bertobat? Tidak. Bahkan mereka berniat dan menyusun rencana supaya Yesus itu harus mati. Bayangkan. Ketika Yesus berkata, Bapa permuliakanlah namamu, dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar dari kubur. Dan apa yang apakah itu membuat mereka bertobat? Tidak. Bahkan dikatakan mereka merencanakan, berniat menyusun rencana supaya membunuh Yesus. Bahkan ketika Yesus pun sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba lihat, baca nanti Injil Matius. Mahkamah agama menyusun rencana berita kebohongan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid. Makanya yang disampaikan ini kebenaran, saudara. Bahwa sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan percaya. Kenapa? Bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau dan engkau. Ada yang dapat kita banggakan, saudara. Semua hanya karena anugerah yang kasih karunia. Kalau kau tetap angkuh, tetap sombong, kau tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kau dengan rendah hati mendengar suara Tuhan, saya percaya kau akan berubah. Dan kita akan bersama dengan Abraham, kita ada di dalam sukacita dan damai. Sehingga kita semakin berdiri. Yesus kau yang
perlu Saudara, saya tidak tahu apa yang kau cari di hidupmu, tapi selalu firman berkata bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Kadang apa yang kita cari sebenarnya untuk kepuasan, dunia tidak akan pernah memuaskan kita. Saya mau katakan bahwa sering sekali kita mungkin berpikir, saya mencari ini untuk saya mencari ini untuk keluarga saya. Saya mau katakan, semua kita butuh Tuhan dan kebenaran. Karena dunia tidak akan pernah menyelamatkan, bahkan tidak akan pernah memuaskan engkau. Tetapi Tuhan, kebenarannya akan menyelamatkan dirimu, memuaskan dirimu, menyelamatkan keluargamu, memuaskan keluargamu. Dan itulah kebutuhan utama kita, saudara. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab itu, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Hargailah kesempatan dari Tuhan supaya kita dapat memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kalau ku hidup mau menghargai setiap firman yang kami dengar hari ini. Kami mau menghargai dan melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan, agar Engkau disenangkan. Kami rindu, kami ada di tempat bersama dengan Abraham. Kami ada di tempat itu bersama-sama dengan-Mu, Tuhan. Biar sisa hidup kami bisa melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang firman yang kami dengar, Tuhan, tidak lewat saja, tapi boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Nama-Mu saja dipermuliakan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima
kasih buat firman yang sudah menegur kami. Terima kasih buat firman yang sudah meneguhkan dan menguatkan kami, yang selalu mengingatkan kami akan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa surga, kami bersyukur kami masih boleh ada saat ini Tuhan. Untuk kami boleh mendengar firman, kami bersyukur. Kami terus diingatkan, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman. Berkati hamba-Mu Tuhan beserta keluarga besar. Kau yang menolong, Kau yang memberikan kekuatan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Pelayanan mereka terus berkembang, berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pelayanan mereka yang boleh memberkati kami di tempat ini Bapa. Dan nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang boleh menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar tidak sampai di sini saja, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah sekolah minggu hari ini di gereja jam 4. Oke, Natal sekolah minggu. Kids ya. Jesus is my hero. Wow. Bapak Ibu, nanti tanggal 7 Desember jam 3 sore Natal sekolah minggu di tempat ini. Mari kita bawa semua anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau mungkin tetangga kita yang mau ikut boleh. Kita di sini memuji Tuhan, merayakan hari kelahirannya. Betul? Oke, next. Nah, ini Natal kita nanti tanggal 14 Desember jam 4 sore di tempat ini dengan pembicara Bapak Jeffrey Korompis. Semua kita boleh hadir di tempat ini, ajak semua keluarga kita, mungkin handai taulan kita yang lagi berkunjung, ya siapapun ya yang mau, mari dia bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merayakan hari kelahiran Yesus tanggal 14 Desember. Oke. Ini nanti gathering pasca April masih tahun 2026 ya. Dimohon jemaat segera mengisi form gathering, jadi kita bisa nanti mempersiapkan semuanya mulai dari biaya, tempat dan lain-lainnya, karena dari situlah nanti estimasi yang bisa kita buat Bapak Ibu ya. Formnya ada di situ, nanti boleh diisi sebelum pulang atau minta ke Kak Intan boleh, atau mungkin kelupaan nanti boleh japri Kak Intan atau saya juga boleh ya. Gerakan menabung juga sudah mulai, nanti boleh ke saya. Oke, ini laporan Natal. Kita puji Tuhan, surplus. Tuhan maha baik, amin. Tuhan maha baik ya. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita di tempat ini ya. Kita puji nama Tuhan, amin. Ya, ini dia surplusnya sampai 2.200.000 dong, keren. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu aja. Mungkin ada lagi yang bertambah. Oh ya, minggu depan ya, minggu depan udah Natal. Jadi Sabtu Persaudaraan Harmoni mengadakan ibadah Natal di tempat ini. Tanggal 7 selesai Natal sekolah minggu, Persaudaraan Metro Parok Banten juga merayakan ibadah Natal di tempat ini. Jadi puji Tuhan. Dan aku tadi ketika menyampaikan firman tadi, mungkin saya perlu sampaikan. Mungkin istriku juga tahu waktu saya bawa ke Tanah Karo, keluarga dari kami mungkin sebagian besar hamba Tuhan lah, bilang pendeta. Saya dapat seorang istri, dan masih banyak yang harus begitu nanti. Saya punya kakak ipar, abang ipar,
punya keyakinan yang berbeda. Saya juga tidak pernah memaksakan soal keyakinan agama, itu tidak penting bagi saya. Karena tidak ada gunanya juga menjadi Kristen kalau hanya agama. Dan mungkin istriku sering tidak tahu. Aku juga berdoa karena subuh. Mungkin dia juga kadang melihat pada yang menangis. Masa dalam penginjilan saya pergi ke tempat-tempat yang jauh yang saya tidak pernah jalan. Dan kemarin selesai pelayanan dari Pangkalan Berandan, Ibu pendeta itu udah tua. Dia juga ada di area yang sulit. Dia bilang, layani keluargamu, doakan mereka. Makanya kalau saya berkata tadi kepada saudaraku, tidak akan membiarkan siapapun tanpa Yesus, karena memberikan manusia tanpa Yesus, itu juga saya rasakan. Jadi saya berharap kalau setiap orang yang ada di dalam Tuhan, ada di dalam kasih, kau tidak akan pernah tenang dan berdiam diri kalau masih ada manusia tanpa Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita, sudah kita sumbang. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan Engkau sudah memberkati. Kami percaya berkat kasih setiamu sempurna dan kekal bagi kami semua. Berkati para pelayan yang sudah melayani Engkau hari ini, apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, semua berharga dan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan dan jadikan mereka menjadi pelayan yang hidup berkenan. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini tanpa terkecuali. Kami semua sudah berbakti, kami semua sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan dalam pelayanan bakti kami hari ini. Tuhan, Kau melihat, Kau mengenal setiap jalan hidup kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih setia kemurahan-Mu membuat setiap kami yang hadir, membuat setiap umat-umat-Mu teguh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berkati hidup mereka secara pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, berkati keluar masuk mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah dalam segala berkat Tuhan mereka dipelihara dalam keselamatan dari Tuhan. Tuntun mereka dalam jalan-Mu yang benar, supaya mereka beroleh masa depan yang baik di hadapan-Mu. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, Tuhan juga melawat mereka dengan anugerah-Mu. Berkati setiap kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan jika ada yang mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Semua kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semua terus berjalan dengan kuat di dalam penyertaan dari Tuhan. Berkati juga ibadah Natal yang kami akan adakan. Kami percaya di dalam semuanya Tuhan Kau hadir, Kau ditinggikan, dan Kau dipermuliakan, dan semuanya ada di dalam keberkatan dari Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga kami berdoa mungkin bagi sanak famili keluarga kami yang sedang mengalami bencana di wilayah Sumatera. Tuhan,
Sering sekali mungkin kami juga tidak tahu keadaan keberadaan mereka, tapi kami berseru, kami berdoa pada Engkau. Tuhan lindungi mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Biarlah dalam segala keadaan yang mereka jalani, Engkaulah yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi mereka. Kami percaya mereka dapat lalui dengan kemenangan, karena tangan Tuhan yang kuat yang akan mengangkat dan membela mereka. Berkati, cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kami juga berdoa terus bagi pekerjaanmu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, dan jadikan kami menjadi berkat di daerah ini. Berkati perumahan Metro Cibunara Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan semua korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, bila menjadi korban yang berkenan. Dan ketika kami pulang, kami ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua ada dalam perlindungan keselamatan dari Tuhan. Dan rumah tangga keluarga kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum itu, saudara, sebelum kita akhir semuanya, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita ini hidup. Dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita semua saat siang hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati tetap menjadi umat yang setia, takut akan Tuhan. Terimalah segala anugerah terbaik Tuhan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Terimalah semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.